Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Kita akan membuka firman Tuhan dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan 10. Kita baca 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10. 3, 2, 1. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Wow, luar biasa. Ini satu doa yang sangat berani yang diungkapkan oleh Yabes. Seseorang yang sebetulnya dulu dilahirkan membuat orang tuanya, membuat ibunya mengalami kesakitan yang amat parah. Tapi ketika Yabes sudah besar, dia mengenal Allahnya. Dia tidak berdoa dengan sembarangan. Dia berdoa dengan berani. Dia tahu bagaimana Allahnya. Dia tahu siapa Allahnya. Itu sebabnya orang yang berdoa dengan berani berarti dia orang yang punya iman. Sebab dia mengenal Allahnya dengan benar. Kalau orang berdoa tidak dengan keberanian karena dia kurang beriman. Atau karena dia kurang mengenal Allahnya. Tapi Yabes, dia berani berdoa dengan berani. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Yabes di dalam doanya. Yang pertama, Yabes yang dilahirkan dengan kesakitan amat sangat oleh mamanya ini berani berkata kepada Allahnya, Tuhan berkati aku yang berlimpah-limpah. Number one, dia mulai mengembangkan pemikiran, jiwanya, kapasitasnya. Walaupun dia dulu dilahirkan menyengsarakan mamanya, tapi setelah besar dia mau keluar dari daerah itu. Dia mau melepaskan diri dari kondisi yang tidak baik. Dan dia berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Yabes tidak berkata, ya Tuhan berkati aku secukupnya. Kalau saya gaji naik, yang penting saya bisa bayar utang. Yang penting saya bisa bayar listrik. Yang penting saya bisa perpanjang kontrakan. Yang penting saya bisa beli rumah cicilan BTN. Yang penting, tapi ujung-ujungnya kecil. Tapi Yabes berkata tentang berkat berlimpah-limpah. Tapi ayat berikutnya ada hubungannya dengan apa yang diminta oleh Yabes. Berkat yang berlimpah. Yaitu memperluas daerahnya. Supaya Tuhan memperluas daerahnya. Dan memperluas kekuasaannya. Sekarang apa yang dimaksud memperluas daerahnya dan memperbesar atau memperluas kekuasaannya? Daerahnya dan kekuasaannya ini berbicara mengenai kapasitasnya, mengenai daya tampung Yabes. Yabes sadar selama daya tampungnya seperti dulu ketika dia dilahirkan, menyakitkan, memedihkan, menyengsarakan mamanya, itu daerah yang sempit. Nah sekarang untuk saya berada di daerah yang berlimpah-limpah, aku harus punya kapasitas, aku harus punya daya tampung yang besar, sebesar berkat yang berlimpah yang saya terima daripada Tuhan. Banyak orang Kristen berdoanya minta diberkati berlimpah-limpah.
Tapi dia tidak menyadari bahwa sebenarnya kapasitas hidupnya, daya tampung hidupnya, imannya, perbuatannya yang sesuai dengan firman Allah belum mencukupi untuk hal itu. Dia belum punya kapasitas sesuai dengan doanya. Dia belum punya daya tampung sesuai dengan doanya. Pikirannya masih kerdil, jiwanya masih miskin, pikirannya masih terbatas oleh kelemahan yang dia lihat dari dirinya sendiri. Dia tidak melihat kehebatan Tuhan. Kapasitasnya belum mengembang. Nah, itu sebabnya Yabes berdoa juga supaya Tuhan memperluas kapasitasnya, memperluas kekuasaannya, memperluas otoritasnya. Mengapa? Karena Tuhan ingin berkat yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri orang itu. Kalau orang itu kapasitasnya masih miskin, masih kerdil, ya lumayanlah. Saya juga sudah bisa sekarang beli motor walaupun motor cicilan. Ya lumayanlah gaji saya sudah naik. Walaupun dengan kenaikan gaji itu toh tetap saja dia masih kos satu kamar. Ya lumayanlah saya sekarang sudah bisa makan steak walaupun makan steaknya 2 bulan sekali. Tiap harinya super mie atau indomie. Berhenti dari sini. Saya jadi tergelitik dengan celotehan anak-anak kecil di iklan televisi tentang wifi. Kalau nggak salah ya. Dia ngegosipin orang-orang gede. Yang satu bilang, enak ya jadi orang gede kemana-mana meeting, pakai mobil, HP-nya keren. Bla bla. Satunya bilang, iya terus kalau mereka duduk di kafe lama-lama, tapi lama-lama sambil belinya cuma 1 cangkir kopi. Karena sembari memakai wifi yang gratis. Terus yang satunya bilang, iya tapi kalau aku perhatikan nanti kalau sudah akhir bulan mereka sibuk sekali belinya Indomie terus. Nah ini minta berkat yang besar tapi kapasitas atau daya tampung pemikirannya, daya tampung hatinya, daya tampung imannya belum mencukupi. Nah Tuhan tidak ingin supaya berkat yang besar ini kalau diberikan kepada orang yang tepat, orang yang sudah mengembang kapasitasnya, orang yang sudah mengembang daya tampungnya, orang ini bisa tetap hidup dalam keseimbangan. Dan karena dia hidup dalam keseimbangan, dia tetap bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ada orang-orang ketika dia belum punya apa-apa, mereka begitu tekun dengan doa puasa, begitu tekun dengan doa di mana-mana, begitu tekun membaca firman Tuhan, begitu tekun datang ke persekutuan doa atau ke gereja sampai gereja di kotanya dia hafal semuanya. Karena setiap acara di gereja itu dia datangi. Dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa, non-stop. Bagus. Karena satu hal. Dia pengen diberkati Tuhan, masa aku jadi pegawai kecilan aja. Aku jadi pegawai rendahan aja. Aku pengen dong jadi bos. Aku pengen dong naik mobil, masa naik angkot terus. Aku pengen dong Tuhan gajiku naik. Masa gajiku segini-gininya sedangkan aku sarjana. Sedangkan aku sudah kerja sekian lama. Kapan saya bisa begitu? Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kemudian seandainya Tuhan kemudian memberkati. Tahu-tahu dia ditangkringin. Tahu ditangkringin. Itu bahasa roh dari Kaliurang, Jogja. Ditangkring itu ditongkrongin, didudukkan. Wow, di tempat yang tertinggi. Gaji tentu membesar, gaji tentu banyak, bertambah, naik. Dan belum ada berkat-berkat dari kiri kanan dan kiri kanan. Karena sekarang dia bos. Jadi orang-orang pada ngasih, oh kalau saya tidak ngasih dia lebih, wah nanti masalah saya dipersulit. Atau dia kemudian mendapat satu kepercayaan untuk mengerjakan satu proyek yang besar. Karena dia sudah sekarang nongkrong jadi bos. Dikasih kepercayaan, oke, yuk kita kasih proyek berhasil. Kemudian berkatnya banyak,
Kemudian dia bisa beli rumah. Kemudian bajunya sekarang perlente karena sekarang berdasi. Kalau tidak berdasi dia pakai pakaian safari. Dan tiap hari tadinya dia pakai kemeja biasa, sekarang bisa pakai jas. Dan sepatunya yang tadinya haknya di belakang, sekarang haknya di depan. Jadi kayak sepatu Abu Nawas. Nah, sekarang semuanya sudah berubah. Dan menjadi bos akhirnya wow, sibuk sekali karena jam 7 saya sudah meeting sampai jam 9. Dari jam 9 saya meeting sampai jam 11. Dari jam 11 saya meeting sampai jam 2, makan siang sampai jam 3. Kemudian jam 4 saya harus ketemu dengan klien. Kemudian jam 6 saya diajak ketemu dengan orang yang mau memasukkan proyek. Terus seperti itu terus. Sekarang boro-boro pergi KKR ini KKR itu. Boro-boro dia datang ke doa di sini, doa di situ. Tapi sekarang sampai dia tidak bisa memanage waktunya lagi. Dia tidak punya lagi waktu buat Tuhan. Dan dia bilang, oh Tuhan sorry ya, excuse me. Saya tidak punya waktu lagi Tuhan, tapi Engkau kan tahu keadaanku. Kan Engkau telah memberkati aku. Jadi sekarang aku sudah tidak punya waktu lagi buat Engkau. Saudara, yang penting imanku tidak pernah goyah kepadamu. Yang penting kalau aku ditanya orang, aku berkata aku tetap beragama Kristen. Jadi don't worry lah Tuhan, don't worry lah. Jangan takutlah Tuhan, aku tak pernah meninggalkan kau. Boro-boro seperti itu baca Alkitab saja sampai tidak pernah punya waktu lagi. Doa pribadi saja sampai no time. Berani bilang no time sekarang sama Tuhan, tidak punya waktu dengan Tuhan. Karena apa? Oh sekarang aku sudah membesar dari kekuasaannya. Sekarang saya sudah membesar berkatnya, saya makin sibuk. Nah mengapa begini? Karena dia daya tampungnya sebetulnya belum sanggup. Jadi ketika belum sanggup, akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi Tuhan tidak sebodoh itu. Dia tahu, you sanggup gak saya jadikan CEO? You sanggup gak saya jadikan direktur bank? You sanggup gak saya kasih proyek bisnis yang begini luar biasa, sekarang bukan ngemil, ngetril. You sanggup gak? Aku lihat dulu kapasitasmu. Kalau kapasitasmu belum sanggup, aku perlu menyanggupkan kau. Caranya, hal yang membatasi kesanggupanmu akan dicabut, akan dibongkar oleh Tuhan. Memang kadang-kadang ketika Tuhan membongkarnya, sakit. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita pikir, oh Tuhan kenapa engkau biarkan masalah ini ya Tuhan. Oh Tuhan, aku minta berkat malah dapatnya gini. Kita bisanya mewek. Kita bisanya bertanya mengapa dan mengapa. Kita menuntut jawaban dari Tuhan tapi kita tidak mau mengerti rencana Tuhan. Itu membuat iman orang Kristen kadang-kadang gagal. Belum berhasil, dia sudah give up. Belum berhasil, dia sudah merasa kalah. Nah, karena Tuhan melihat, nanti dulu kapasitasmu, daya tampungmu belum bisa. Kamu saya kasih proyek yang ngemil. Kalau ngemil kacang enak. Saya juga suka kacang. Tapi kalau terlalu banyak ya, jangan. Segala sesuatu yang berlebihan jangan. Kalau ngemil enak, ngemil kacang. Tapi miliar. Kamu belum, daya tampungmu belum bisa mengelola, belum bisa mempunyai hidup yang seimbang. Sehingga hidupmu nanti akhirnya tidak bisa memuliakan Tuhan. Dengan aku beri yang sebesar itu, ngetril. Jadi sekarang kamu harus memperbesar kapasitasmu dulu. Nah kalau kita tidak mau memperbesar daya tampung kita sendiri dengan melatih diri kita, maka dengan tangannya yang penuh kasih dan karena kepedulian Tuhan kepada kita dan perhatian Tuhan kepada kita, maka Tuhan yang akan membongkarnya. Coba buka di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai 12. Kita baca. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya.
Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, gambarkan sebuah sarang burung Raja Wali. Di mana sang induk dia mempunyai banyak anak-anak burung. Biasanya tiap hari dia dekap anak-anak itu dengan kedua sayapnya. Si anak-anak itu merasa kehangatan dari dekapan sayap mamanya. Dan anak-anak itu merasa nyaman, merasa enak, merasa paling enak deh ada di bawah ketek mama. Ada bayi-bayi kalau tidur senengannya ngelek. Ada loh, sudah ditidurin begini, nanti lama-lama kepalanya nungsel lagi ke ketek. Ada yang begitu. Karena apa? Dalam dekapan sayap tangan kita ini, karena kita tidak punya sayap seperti burung Raja Wali, artinya sayap secara real ada bulu-bulunya, tapi tangan kita seperti sayap. Dalam dekapan ini seorang anak dia merasa nyaman, dia merasa terlindung, dia merasa hangat oleh dekapan itu. Begitu juga dengan anak-anak burung Raja Wali ini, sampai tiba-tiba sayap Raja Wali ini tiba-tiba terbuka dan dia tutup. Dan anak-anak di sarangnya dia dorong-dorong pakai kakinya. Kalau burung Raja Wali bisa berdesis seperti saya, barangkali punya bunyi. Mabur kue. Mabur kue. Terbang kamu. Terbang kamu. Terbang kamu. Tapi kan burung Raja Wali tidak bisa berkata-kata seperti kita. Hanya kakinya saja menendang-dendang dikit. Anak-anaknya seakan-akan anak-anaknya tidak boleh ada di sarang itu lagi. Dan apa yang ada dalam pikiran anak-anak burung Raja Wali, pastilah mereka akan berpikir, loh mama kejam, kenapa kami suruh keluar dari sarang ini, mama tidak punya kasih, mama biarkan kami nanti kedinginan, kami jatuh, mama. Tapi si mama tetap. Sebetulnya kalau anak-anak burung Raja Wali berkata begitu, tidak demikian apa yang ada dalam hati dan pikirannya induknya. Induknya sebenarnya sedang mengajar anak-anaknya, melatih anak-anaknya. Hei nak, sebetulnya kamu tuh juga diberi sepasang sayap seperti aku. Tapi bagaimana sepasang sayap di dalam dirimu itu bisa dipakai terbang seperti aku. Kamu harus melatih diri. Kamu harus mulai move on, bergerak. Kamu harus mulai kembangkan sayapmu. Kalau kamu terus berada dalam dekapan di bawah sayapku, kamu jadi anak burung Raja Wali yang lumpuh. Sayap-sayapmu tidak berguna dan kamu selama hidup tak akan pernah bisa terbang. Jadi sorry ya say. Sorry darling. Saya terpaksa agak nendang-nendang kamu supaya kamu sadar. Yay! Kamu harus mulai belajar terbang. Nah gambarannya sama. Sebetulnya ketika ada masalah problem terjadi atas dirimu, jangan berpikir kenapa Tuhan membiarkan. Mungkin ada satu goncangan yang kamu tidak suka. Dan kamu tidak siap, kamu tidak mau, dan memang kamu tidak mengharapkan ada goncangan itu. Karena adanya goncangan atau dikatakan adanya masalah akan membuat kamu jadi terganggu kenyamanan hidupmu. Kamu juga akan merasakan ritme kehidupanmu akan berubah. Yang tadinya sudah rutinitas. Pokoknya kalau sudah begini ya bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku pakai baju. Pakai baju dulu. Kalau nggak pakai baju aduh ngeri. Medeni. Habis mandi ku pakai baju. Sudah pakai baju langsung pergi ke kantor. Langsung cari kunci starter mobil. Atau kalau tidak punya mobil langsung cari angkot. Langsung cari beca. Pergi ke kantor. Pulang kantor.
Di kantor sudah dilakukan, ya memang sudah rutin begitu. Kemudian sorenya jam 4 sudah on time pulang. Woi, kalau pulang maunya on time, tapi kalau datang mau on time susah sekali. Nah, ini termasuk orang yang tidak punya kapasitas, yang tidak mau dikembangkan kalau tidak mau mendisiplin diri. Kalau engkau mau berkembang, dipercaya menjadi lebih banyak, disiplin dirimu, maka Tuhan akan mempercayai engkau begitu banyak. Perhatikan, kalau Anda tidak percaya boleh mencoba, tapi kalau saya nggak mau. Saya disiplin diri saya. Wow, ternyata Tuhan berani mempercayakan kepada saya perkara-perkara dan berkat yang besar. Di luar kemampuan daging saya. Nah, jadi itu akan mengganggu ritme Anda. Dan mungkin Anda berteriak, wah Tuhan kenapa engkau izinkan saya terganggu kenyamanannya. Waduh ini ada tantangan. Ada problem air mata kemana-mana. Air mata kemana-mana. Sampai air matanya sudah tidak hanya mengalir di depan, belakang pun juga dari pinggir mata bagian belakang ini. Sekarang juga udah keluar air mata. Berarti air matanya penuh di matanya. Saking, udah aduh Tuhan kenapa begini. Anda pikir surga akan tergetar melihat tangisan Anda. Kemudian Tuhan berbalik mengasihani Anda? No. Karena pada dasarnya Tuhan memang sudah kasih. Tuhan memang mengasihi Anda. Bukan mengasihi karena melihat air matamu. Bukan. Jadi kalau ada problem, jangan cucurkan air mata. Karena kau minta dibelas kasihani Tuhan. Problem Tuhan izinkan. Seperti seekor burung Raja Wali tadi. Mendorong anaknya. Untuk dia keluar dari sarang supaya mulai mengembangkan sayapnya. Mulai bisa terbang. Latihan terbang. Nah sebetulnya Tuhan juga punya tujuan yang sama. Maksud yang sama. Sebenarnya melalui persoalan ini, mulai problem ini, aku sedang membongkar segala hal-hal yang tidak cocok dengan kebenaran firman-Ku yang membuat engkau tidak punya daya tampung yang besar, yang membuat engkau tidak punya kapasitas yang besar, yang membuat imanmu bantut, yang membuat kamu kebal, yang membuat kamu jadi bandel. Yang membuat kamu jadi tidak bagus. Aku sedang membongkar sayang. Perhatikan Tuhan selalu berkata sayang loh kepada kita. Amin. Jadi jangan mencurigai kasih Tuhan. Aku sedang membongkar engkau. Dan percayalah. Ketika aku membongkar engkau seperti burung raja, sebenarnya aku sedang melatih kamu. Melatih imanmu, melatih ketekunanmu, melatih kesabaranmu, melatih sukacitamu, melatih hatimu, melatih karaktermu. Supaya kamu tahu, wow, ternyata saya dalam Yesus menjadi manusia ciptaan baru. Memang betul-betul strong, kuat, memang betul-betul bagus. Gak kayak dulu mudah tersinggung, gak kayak dulu gampang memble. Gak kayak dulu males, gak kayak dulu up and down. Supaya kamu tahu, kalau kamu tidak saya latih, untuk saya dorong keluar dari sarang kenyamananmu, dibongkar, Yuna akan menjadi semakin baik. Dan ketika engkau tidak menjadi semakin baik, daya tampungmu tidak akan pernah mengembang. Jadi walaupun kamu bertahun-tahun minta Tuhan berkat melimpah-limpah, come on Jesus, bless me. Jadi dipercayakan kepada orang yang mempunyai daya tampung udah besar. Jadi kalau Anda tidak mau melatih, mengembangkan daya tampung Anda, kapasitas Anda, Tuhan yang akan membongkarnya. Dan ini kadang-kadang lebih sakit. Dan kalau engkau tidak tahu tujuannya Tuhan mengadakan pembongkaran, mengadakan renovasi, engkau akan berteriak. Bahkan barangkali ada juga orang Kristen akhirnya kecewa dengan Tuhan. Katanya kalau dengan Tuhan semuanya beres. Kok malah saya begitu dibaptis, saya terima masalah ini. Karena tidak mau tahu atau tidak tahu rencana Tuhan. Kamu sedang dibongkar. Supaya daya tampungmu, kapasitasmu besar. Sehingga ketika kamu minta berkat yang besar, kamu sudah pasti sanggup. Hidupmu akan
akan tetap seimbang dan namaku tetap bisa dipermuliakan oleh engkau. Jadi Tuhan punya waktu sebentar, tidak terlalu lama. Karena yang namanya renovasi atau namanya pembongkaran itu tidak selamanya. Sampai contoh begini. Suatu hari kita pergi ke satu mall. Dan biasa mall itu pintunya ini untuk masuk, mungkin pintunya keluar sebelah mana. Seperti biasa kita masuk ke mall itu melalui pintu itu. Dan melalui jalan yang memang biasa jalannya itu. Tapi tiba-tiba di situ ada satu plang yang ditaruh. Dengan tulisan, maaf belanja Anda terganggu di mall ini. Karena kami sedang mengadakan renovasi untuk sementara. Maaf kalau kenyamanan Anda terganggu. Nah, saya akan bertanya kepada Anda. Mall itu akan terus direnovasi sehingga kita harus mencari jalan yang mungkin lebih jauh daripada biasanya. Selamanya begitu atau itu hanya sementara? Ya sementara. Kalau sudah jadi, sudah bagus sesuai dengan program, sesuai dengan rencana pemilik mall itu, sesuai dengan desain, sesuai dengan keinginan daripada pemilik mall itu, oke, udah bagus renovasinya, silakan kenyamanan Anda sekarang bisa dilanjutkan. Minggu depan kita jalan ke situ sudah eng lagi. Tidak harus lewat jalan muter-muter dan tidak berdebu. Kita nyaman lagi belanja. Sama. Dalam Tuhan membongkar kita karena kita tidak mau mengembangkan kapasitas sendiri. Tuhan yang terpaksa membongkar kita untuk bisa mengembangkan kapasitas atau daya tampung kita. Surga juga berkata, sorry darling, kenyamananmu terganggu. Ritme hidupmu agak berubah. Karena demi baiknya kamu. Supaya jiwamu membesar. Supaya karaktermu makin bagus. Supaya imanmu juga semakin besar. Semakin kuat, semakin tangguh. Supaya cintamu kepadaku semakin menyala-nyala. Saya perintahkan, saya izinkan renovasi pembongkaran untuk hidupmu melalui masalah ini. Melalui tantangan ini. Untuk membuat kamu nanti punya daya tampung yang lebih besar. Tapi jangan takut darling, ini hanya bersifat sementara. Jadi tidak lama. Kapan waktunya, endingnya pembongkaran Tuhan berikan kepada kita itu selesai. When? Kapan? Tergantung dari ketekunan kita ketika kita dibongkar. Apakah kita melawan, memberontak, bahkan kecewa, kehilangan cinta yang mula-mula kepada Tuhan, kendor kerajinannya, atau kita tetap tekun di dalamnya. Kita tetap setia, bahkan kita tetap bersyukur, bahkan kita tetap bilang, oh Tuhan I love you. Aku tahu rencanamu ini untuk keindahan bagi hidupku. Apalagi kalau sekarang sudah tambah pengetahuan. Dalam goncangan ini, engkau mau memperbesar kapasitasku. Sehingga saya siap untuk menampung perkara-perkara besar daripadamu. Haleluya. Amin. Nah, ini orang Kristen yang benar. Ketika kita tetap tekun, tetap setia, tetap sabar, bahkan kita sadar, oh kalau begitu saatnya ini sekarang aku makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Aku makin melekatkan diri, akad, bukan akad nikah. Melekat, kat sama Tuhan. Kemarin memang doa saya, ya kalau ada waktu saya berdoa. Ya kemarin saya hanya kalau ke gereja yang penting aku diberkati. Oh ternyata kok berkat gak datang. Bukan Tuhan gak memberkati, nanti dulu. Kamu untuk menerima berkat yang kamu inginkan, kapasitasmu perlu aku kembangkan dulu. Karena selama ini walaupun kamu 10 tahun jadi orang Kristen, kamu tidak pernah mengembangkan kapasitasmu. Kamu tidak pernah melatih daya tampungmu menjadi besar. Sangat kamu mintanya gede. Sama sekarang, kalau Anda minta 1 drum air,
kepada tetangga Anda. Tapi Anda datang ke tetangga Anda bawa ember, satu ember. Tertampung gak itu air satu drum? Tertumpah kemana-mana. Anda butuh satu drum, dapatnya cuma satu ember. Makanya kalau sedang dibongkar oleh Tuhan karaktermu, melalui teguran, melalui problem, tantangan, jangan marah, jangan melawan, jangan membantah. Atau melalui problem yang lain. Itu Tuhan sedang memperbesar kapasitasmu. Engkau bersyukur saja, oh yes Lord, thank you. Engkau sedang memperbesar kapasitas karakter saya. Jadi makin sabar, sabar luar biasa. Kadang-kadang kalau tidak tergoncang orang itu merasanya bener melulu gitu loh. Makanya kalau orang diingatkan, ditegur kadang-kadang tersinggung. Karena dia nggak tahu, orang mudah tersinggung itu kapasitasnya kecil. Jiwanya kerdil. Padahal mungkin ditegur karena kekeliruannya kok tersinggung. Karena kapasitasnya kecil. Nah Anda mau, wah aku mau deh Tuhan jadi saksi buku ujung bumi. Tapi pembantu aja belum pernah diinjili. Kalau ditanya pembantumu udah terima Yesus belum? Kenapa? Wah, saya takut yang nginjilin keluarganya haji semua. Lo pembantu aja belum diinjili, kamu belum melatih daya tampungmu untuk bisa memenangkan jiwa, untuk bisa memberitakan Injil. Mintanya berdoanya sudah sampai ke ujung bumi. Yang bener aja. Kadang-kadang kita terlalu gampang menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan katanya rencananya selalu indah. Dia mereka-reka yang baik. Tapi kok saya mengalami begini? Nanti dulu. Engkau harus tahu kebenarannya. Bukan Tuhan tak mau memberkatimu. Bukan Tuhan tidak mau menjadikan kau besar. Tapi Tuhan ingin perkara yang besar. Berkat yang besar. Itu harus diterima oleh orang yang sudah punya kapasitas. Otoritas. Dalam arti daya tampung yang sepadan. Amin. Kalau minta besar, engkau harus jadi wadah yang besar. Dan ini tidak gampang. Oh aku punya iman kok, punya iman. No, ada banyak pendukungnya untuk mempunyai daya tampung yang besar. Punya iman tapi kalau karaktermu gak bagus, ya apa yang kau minta belum diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Ini karaktermu belum bisa nih, karena kamu masih pelit. Minta berkat yang besar. Tapi kalau untuk memberi deh cenah. Oh iya taburan ker iya sinabung deh, Filipin deh. Engke kelut deh, engke. Itu jiwanya kerdil. Dan apa yang kau lakukan? Nothing. Gak ada yang melakukan. Biarinlah. Yang lain kan yang menabur. Yang lain kayak memberi. Padahal untuk mendapatkan berkat yang besar, berilah. Maka kamu akan diberi. Nah gimana kamu akan diberkati? Karena kamu aja jiwanya untuk memberi. Daya tampungmu, daya tampung dari kebesaran jiwamu, kebesaran imanmu, kebesaran pikiran dan hatimu. Untuk memberi aja masih awal. Tahu awal? Awal ini bahasa dari Purworejo. Masih pelit, masih perhitungan. Ya karena duitku sih, Tuhan gak melihat jumlahnya. Tapi bagaimana engkau punya kerelaan dan sukacita memberi apa yang ada padamu. Tuhan memperhatikan ketika orang kaya, orang Farisi dan janda miskin memberi persembahan. Orang kaya Farisi ini memang duitnya banyak, otomatis waktu dia masukkan ke kotak persembahan banyak duitnya. Klotok, 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 klotok. Sambil dia berkata, oh Tuhan, aku memberi banyak. Karena berkatku memang banyak. Dan aku juga melakukan doa puasa. Aku berdoa sehari sekian kali bla 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 bla. Aku selalu penyembah engkau. Datanglah kemudian sesudah itu. Farisi ini pergi. Janda miskin. Dia dengan terbungkuk-bungkuk. Karena mungkin sudah bungkuk. Karena udah cukup usia ya. Dia bawa gitu. Cuma satu keping uang. Masukkan mungkin 1 dinar. Masukkan kletik. Karena cuma 1 biji bunyinya bukan klotok-klotok. Tapi kletik gitu. Terus dia pergi. Terus Yesus bertanya kepada muridnya. Mana yang memberi persembahan yang terbanyak? Orang Farisi yang kaya itu atau janda miskin? Oh ya orang Farisi yang kaya itu tidak. Janda miskin. Karena apa? Orang Farisi yang kaya ini
Sebetulnya karena memang dia sudah kaya, punya banyak duit. Memberinya harusnya lebih daripada yang dia berikan sekarang. Tapi si janda ini punyanya cuma 1 dinar. Dan itu yang dia punya semuanya diberikan untuk persembahan. Ini memberi yang lebih besar. Kadang-kadang orang Kristen pikirannya terbalik. Kalau dia punya uang sedikit, dia tidak mau memberi karena alasannya uangku sedikit. Padahal dengan uang sedikit itu, engkau mau memberikan semua yang engkau miliki. Maka apa yang engkau berikan itu berkenan di hatinya Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat nilainya. Tapi engkau mau memberi apa yang engkau miliki. Tuhan bilang engkau sudah memberi yang terbaik. Yang terbanyak. Makanya sekarang kalau Anda berdoa minta diberkati, jangan pelit. Punya uang cepet ketika ada persembahan, jangan ditahan-tahan. Udah yang lain aja deh, yang lain kan masih punya uang 100.000. Yang lain masih punya uang 50.000. Biar mereka yang kasih persembahan buat sinabung. Atau buat Filipin, atau buat persembahan gereja. Yang aku cuma tinggal 100. Saya gak usah membawa persembahan. Nah ini namanya pelit. Tapi Anda berdoa minta diberkati melimpah. Tuhan bilang nanti dulu. Kapasitasmu, daya tampung imanmu, kebesaran imanmu untuk belajar memberi. Belum bisa kalau saya kasih banyak. Saya kasih banyak kamu akan makin pelit. Karena nanti kalau saya kasih banyak, kemudian keinginanmu beli ini itu makin besar. Yang enggak punya kulkas terus beli kulkas. Pembantu enggak punya, sekarang punya pembantu 10 biji. Makin besar uangnya habis lagi. Sekarang dengan uang segitu aja kamu pelitnya bukan main. Nah jangan keliru. Pikiran orang duniawi dan cara berpikir anak Allah yang punya kapasitas seperti sorga berbeda. Orang dunia memang punya cepek, diminta persembahan, nggak ngasih persembahan. Tapi orang sorga yang punya kapasitas yang sudah mengembang, ada persembahan, haleluya. Aku bersyukur uang 100 aku masukkan ke persembahan semuanya. Haleluya, amin. Terus gimana dong duitnya? Bukan urusanmu. Engkau kemudian minta berkat besar, engkau diberkati besar. Kalau Anda tidak mau nanti dibongkar oleh Tuhan. Walaupun dengan tangan kasihnya lebih sakit. Tapi walaupun seperti itu tetap bersyukur. Oke, dengan masalah ini saya jadi hatinya dekat sekali dengan Tuhan. Saya jadi bisa menikmati lagi hadirat Tuhan seperti dulu. Saya udah lama kehilangan hadirat Tuhan. Dulu waktu saya baru bertobat jatuh cinta, setiap kali menyebut nama Yesus, langsung saya seperti dalam dekapan pelukan kasih Tuhan. Dulu. Tapi seiring berjalan waktu, hal seperti itu sudah hilang. Tapi dengan adanya pembongkaran ini, saya jadi sekarang gampang menikmati hadirat Tuhan. Saya gampang merasakan dan menyadari, ya Tuhan ada dengan saya. Saya tidak perlu takut, saya mesti berani. Tuhan memberkati saya. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya gampang punya iman seperti itu. Nah karena apa? Dibongkar oleh Tuhan. Nah itu sebabnya firman Tuhan itu bukan hanya untuk sekedar dimengerti. Semua firman itu ada tujuannya buat kebaikan Anda dan saya. Logikanya begini. Kalau kita tidak mau dibongkar oleh Tuhan, seharusnya kita aktif untuk memperbesar kapasitas atau daya tampung kita, sehingga Tuhan tak perlu membongkar kita. Tapi banyak orang Kristen malas mengembangkan imannya, melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman, dirubah karakternya. Banyak orang Kristen malas, tidak mau jadi Tuhan yang harus membongkarnya. Itu logikanya begitu. Tapi percayalah, sama dengan renovasi mal itu, pembongkaran dilakukan Tuhan tidak akan lama. Bersifat sementara. Karena tujuan daripada pembongkaran ini adalah untuk membuat engkau punya daya tampung yang membesar.
Pilihan ada di tangan kita. Kita mau melatih diri kita untuk bisa mempunyai daya tampung yang besar, atau kita sementara ini santai. Kalau kita mau memilih mengembangkan kapasitas kita, daya tampung kita dengan melatih diri sendiri, melatih iman, melatih karakter, melatih ketaatan, melatih penundukan diri kepada firman, melatih jiwa kita, melatih pikiran kita, melatih kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berbuat sendiri, Tuhan tidak akan melakukan pembongkaran. Karena Tuhan melihat dengan kamu melatih, kamu udah bisa mengembang. Nah, ketika kamu udah besar, kamu bisa, nih sekarang tak kasih kamu besar buat kamu. Tapi kalau belum, ya terpaksa Tuhan bikin pembongkaran. Direnovasi untuk supaya kita bukan dibiarkan dalam keadaan keterpurakan karena masalah, tapi kamu punya kapasitas atau jiwa yang besar. Dan nanti kamu berdoa seperti Yabes, Tuhan kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan kau memakai aku sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan engkau beri saya apa? Istri yang cantik, pinter, kaya, dan rohani. Boleh minta tulang rusuk yang seperti itu, tapi kalau tubuhnya bagus pasti tulang rusuknya bagus. Nah, maka engkau akan diberi. Sebelum itu percuma engkau berdoa begitu. Jadi lebih baik self correction. Koreksi diri. Oh, ternyata saya belum punya daya tampung yang besar yang cukup ini. Saya orangnya masih pelit. Jangan untuk diberkati mesti memberkati. Untuk berkat saya makin banyak mesti saya belajar memberkati lebih banyak. Mesti mau. Oh, untuk saya diampuni mesti mengampuni. Nah, itu semuanya ada kaitannya, ada sambungannya. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi dia akan memberi yang terbesar ketika kapasitas kita juga sudah besar. Itu sebabnya Yesus berkata begini. Anggur yang baru tidak akan dituangkan kepada kantong anggur yang lama. Itu sebabnya kantong anggur yang baru akan dituangi dengan anggur yang baru. Kalau kantong anggur ini masih lama, daya tampung karaktermu belum bagus, daya tampung imanmu belum, diberkati besar, uangnya kececeran, enggak karu-karuan, enggak mempermuliakan Tuhan itu uang. Tapi kalau kita kantongannya udah baru karena kita udah bagus karakternya, imannya, bla 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 bla. Wah, anggur yang baru dicurahkan sanggup menampung. Anggur yang enak tidak keceran kemana-mana. Makanya kalau kamu ingin mencicipi curan anggur Israel secara rohani, berkat surgawi yang besar, baik rohani, materi, jasmani, kembangkan dulu daya tampungmu. Seperti Yabes. Kalau engkau tidak mau mengembang, Tuhan yang akan membongkarnya. Seperti anak burung raja wali. Yang dipaksa Tuhan, come on, try, coba, terbang. Sayapmu ada seperti sayapku, tapi sayapmu kuat kalau kamu mulai mengembang. Ayo coba latih imanmu, kamu bisa. Kalau kamu tidak mau memulai imanmu dengan masalah ini, kamu tidak akan lulus. Kamu tidak akan berhasil, kamu akan gagal, kamu tidak akan menikmati berkat. Sama pengertiannya, amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati.
Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.